Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainnah dari kelas A8 akan menguraikan tentang isu HAM dan gender dalam perspektif agama Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Metode Studi Islam dosen pengampu Bapak Afif Hussein. Gender adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang bernamakan jenis kelamin. Dalam glosarium disebut sebagai seks dan gender. Gender sendiri diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial, kultural atau hubungan sosial yang terkonstruksi antara perempuan dan laki-laki yang bervariasi dan sangat bergantung pada faktor-faktor budaya, agama, sejarah, dan ekonomi. Dalam pandangan lain, gender diartikan sebagai himpunan luas karakteristik yang terlihat untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, membentang dari seks biologi pada manusia, peran sosial seseorang atau identitas gender. Gender itu sendiri merupakan kajian perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu. Di Indonesia, kata gender bagi sebagian masyarakat masih diasumsikan sebagai segala yang identik dengan perempuan. Bahkan seringkali tidak adanya pembatasan istilah kata gender dengan seks. Kesalahan dalam memahami kedua istilah tersebut dapat menimbulkan multi tafsir, sehingga pemahaman konsep gender menjadi bias. Gender secara umum yang lazim dikenal masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi, yaitu perbedaan komposisi kimia, hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik lainnya. Dalam Islam, sebetulnya tidak mengenal istilah gender, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa, dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal solih. Islam mendudukkan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tidak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas 2. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita, baik sebagai ibu, anak, istri maupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya karena kodrat dari masing-masing. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa tiap orang menanggung akibat atau dosa dari perbuatannya masing-masing, dan Islam tidak mengenal dosa turunan. Bentukan kultural yang merendahkan wanita ini menyebabkan laki-laki memegang otoritas di segala bidang kehidupan masyarakat atau patriarki, baik dalam pergaulan domestik, rumah tangga, pergaulan sosial, ataupun dalam politik. Ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 sering dijadikan dalil bagi mereka yang beranggapan bahwa dalam Islam kedudukan laki-laki lebih mulia daripada wanita. Padahal jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya ayat tersebut sebenarnya memuliakan wanita, karena dalam ayat tersebut tugas mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki. Ayat tersebut juga menjelaskan secara implisit bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang membedakan antara keduanya adalah dari segi fungsionalnya karena kodrat masing-masing. Seperti halnya yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan kebahagiaan mereka, yakni laki-laki, atas kebahagiaan yang lain, yakni perempuan. Dan karena mereka
Laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar. Di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Soal peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan ayat Al-Quran atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Sebaliknya, Al-Quran dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Telah dijelaskan bahwa semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat dan aktivitas perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari satu ke tempat lain, dari satu kelas ke kelas lain, itulah yang kemudian dikenal dengan konsep gender. Sebenarnya kondisi ini tidak ada salahnya, tetapi akan menjadi bermasalah ketika peran-peran yang telah diajarkan kemudian menempatkan salah satu jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, pada posisi yang tidak menguntungkan. Karena tidak semua laki-laki mampu bersikap tegas dan bisa mengatur, maka laki-laki yang lembut akan dicap banci, sedangkan jika perempuan lebih berani dan tegas akan dicap tomboy. Tentu saja hal ini tidak cocok dan memberikan tekanan. Dengan demikian, keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Tuhan. Kapasitasnya sebagai hamba laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan pengabdiannya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan, dan menerima petunjuk. Oleh karena itu, Al-Quran tidak mengenal perbedaan antara lelaki dan perempuan, karena di hadapan Allah, lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara lelaki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya. Kemudian, hak asasi manusia atau HAM yang dijamin oleh agama Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu hak dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seorang sebagai manusia, dan yang kedua HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lain yang mereka miliki. Hak-hak asasi manusia khusus bagi non-muslim, kaum wanita, buruh, pekerja, anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak asasi manusia. Hak dasar yang terdapat dalam HAM menurut Islam ialah hak hidup, hak milik, hak perlindungan kehormatan, hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, hak keamanan kemerdekaan pribadi, hak perlindungan dari hukum penjara yang sewenang-wenang, hak untuk memprotes kezaliman atau tirani, hak kebebasan ekspresi, hak kebebasan hati nurani dan keyakinan, hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berpindah, hak persamaan hak dalam hukum, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia, dan hak mendapatkan pendidikan. Hak asasi manusia dan gender merupakan isu global
yang menjadi sorotan sejumlah aktivis HAM di berbagai bidang. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga hak-hak individu, sebab penjagaan terhadap hak individu merupakan bagian terpenting dalam membangun sinergitas dan keseimbangan ekosistem kehidupan manusia. Untuk melaksanakan penanaman nilai-nilai saling menjaga hak-hak individu, tentunya sikap saling menghargai, menghormati, dan moral sangatlah penting untuk dibangun dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.